Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Nurhayati, NIM E 2019-2013 dari Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi ekonomi mikro Islam pada pertemuan 6, yaitu dosen pembimbingnya Ibu Nikmatul Masrurah MEI. Yang mana saya akan menjelaskan mengenai atribut fisik dan nilai dalam produksi. Sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen menjadi berharga atau bernilai bukan semata karena adanya berbagai atribut fisik dari produk tersebut, tetapi juga karena adanya nilai atau value yang dipandang berharga oleh konsumen tersebut. Atribut fisik suatu barang pada esensinya menentukan peran fungsional dari barang tersebut dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Di sisi lain, nilai yang terkandung dalam suatu barang akan memberikan kepuasan psikis kepada konsumen dalam memanfaatkan barang tersebut. Misalnya citra atau merek barang lain, dari sejarahnya ataupun dari reputasi produsen. Misalnya dua barang yang memiliki atribut fisik sama belum tentu akan berharga sama di hadapan konsumen karena perbedaan nilai yang ada dalam barang tersebut. Terkadang harga barang bisa jauh melampaui nilai fungsionalnya karena tingginya nilai non-fisik yang ada pada barang tersebut. Sebagai contoh adalah raket dari petenis terkenal tingkat dunia yang dilelang dengan harga yang sangat tinggi dan tidak masuk akal untuk sebuah raket. Di sini konsumen tidak sekedar memandang raket sebagai atribut fisik yang dalam hal ini adalah fungsinya untuk main tenis saja, melainkan dari nilai sejarahnya. Maka dari itu adanya nilai sejarah pada raket tersebut menyebabkan barang tersebut hanya berharga di hadapan konsumen. Atribut fisik suatu barang pada dasarnya bersifat objektif, dapat diperbandingkan sama lainnya. Tetapi nilai yang melekat pada suatu barang bernilai subjektif. Dalam pandangan ekonomi Islam, produk juga merupakan kombinasi dari atribut fisik dan nilai atau value. Konsep ekonomi Islam tentang atribut fisik suatu barang umumnya suatu barang mungkin tidak berbeda dengan pandangan pada umumnya, tetapi konsep nilai yang harus ada dalam setiap barang adalah nilai-nilai keislamannya. Adanya nilai-nilai keislaman pada akhirnya akan memberikan berkah pada suatu barang tersebut. Setiap barang atau jasa yang tidak mengandung berkah tidak bisa dianggap sebagai barang atau jasa yang memberikan maslahah, sebab berkah merupakan elemen penting dalam konsep maslahah. Begitu juga dengan barang atau jasa yang mengandung berkah yang banyak, tidak bisa disamakan dengan barang lain yang mengandung berkah yang hanya sedikit. Gambaran sederhana mengenai contoh raket tadi di atas, di mana satu raket teknis diproduksi oleh sebuah perusahaan A yang melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerjanya, sementara yang satunya dari perusahaan B sangat menghargai tenaga kerjanya. Sebagaimana telah diketahui bahwa eksploitasi terhadap tenaga kerja merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai keislaman. Meskipun atribut fisik kedua raket tersebut sama, tetapi kedua raket tersebut akan dihargai berbeda. Raket yang diproduksi oleh perusahaan A tidak mengandung berkah, sehingga bukan barang yang berharga atau mengandung masalah, karenanya tidak akan dipilih oleh konsumen. Jadi jelasnya bahwa suatu produk harus memiliki atribut fisik sekaligus berkah agar membawa maslahah. Dengan cara pandangan seperti itu, maka kualitas produk diekspresikan sebagai rumus ini ya. HM sama dengan HF ditambah HB, yang mana HM adalah barang yang memiliki maslahah, HF adalah atribut fisik barang, HB adalah berkah barang tersebut. Selanjutnya mengenai input produksi dan berkah.
yang mana kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim disebut input atau faktor produksi, yaitu segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Secara mendasar, faktor produksi atau input garis besar diklasifikasikan menjadi dua, yaitu input manusia atau human input dan yang kedua input non-manusia atau non-human input. Menurut Al-Maududi dan Abu Su'ud, faktor produksi dalam Islam yaitu amal atau kerja, tanah, dan modal. Berkah merupakan komponen penting dalam maslahah. Oleh karena itu bagaimanapun dan seperti apapun pengklasifikasiannya, berkah harus dimasukkan dalam input produksi. Berkah sebagai input produksi adalah rasional, sebab berkah mempunyai andil nyata dalam membentuk output. Barang yang masalahnya rendah akan dianggap sebagai barang yang bernilai rendah. Demikian pula sebaliknya. Input produksi atau faktor produksi ada 5, yaitu yang pertama SDA, misalnya tanah dan bahan baku. SDM, tenaga kerjanya, kapital itu modalnya, skill, kemampuan inovasi berwirausaha. Yang kelima yaitu teknologi, jadi mesin yang digunakan. Selanjutnya mengenai kemuliaan harkat manusia sebagai karakter produksi. Tujuan dari produksi untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Karakter penting dalam perspektif ekonomi Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan. Karakter ini membawa implikasi penting dalam teori produksi, yaitu contohnya memandang kedudukan manusia, khususnya tenaga kerja dengan kapital atau finansial kapital. Substitusi antara manusia atau tenaga kerja dengan kapital dibagi menjadi dua, yaitu substitusi yang bersifat alamiah dan substitusi yang dipaksakan, yang mana substitusi alamiah adalah penggantian tenaga kerja dengan faktor produksi lain yang terjadi secara alami. Misalnya ketika melakukan proses produksi secara manual, tenaga kerja yang dibutuhkan banyak. Selanjutnya eksplorasi dan bentuk konsep produksi, yaitu yang pertama amanah, di mana salah satu nilai penting dalam Islam yang diturunkan dari nilai dasar khilafah yang harus dijunjung tinggi. Maksudnya amanah ini adalah penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan hidup manusia, yaitu falah. Yang kedua, profesionalisme. Setiap muslim dituntut untuk menjadi pelaku produksi yang profesional, yaitu memiliki profesionalitas dan kompetensi di bidangnya, dan segala sesuatu urusan harus dikerjakan dengan baik. Yang ketiga, yaitu pembelajaran sepanjang waktu dan efisiensi. Setiap tenaga kerja sudah memenuhi standar minimum dalam pelaksanaan produksi, namun ia harus selalu belajar terus untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal-hal yang terkait dalam produksi. Selanjutnya prinsip-prinsip produksi, yaitu ada 3. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang haram. Jadi dalam ekonomi Islam diharamkan menjual barang yang haram. Dilarang melakukan penimbunan dalam segala bentuk barang. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kezaliman. Selanjutnya produksi modal tetap, di mana menjelaskan mengenai teknologi berproduksi yang memosisikan modal sebagai input tetap dan manusia tenaga kerja sebagai input variabel. Yang pertama, fungsi produksi, yang mana menunjukkan berapa besar output dengan kandungan berkah tertentu. Rumusnya yaitu I sama dengan TF dikali K, H, K, L, E, M, dan B. Sedangkan mengingat bahwa berkah melekat pada setiap input yang lain, maka rumusnya I sama dengan BT dikali F dikali BK BL. Yang kedua, produktivitas rata-rata, yang mana selalu terkait dengan produktivitas dari suatu input.
Produktivitas rata-rata input ini menunjukkan kemampuan satu unit tertentu dalam menghasilkan output secara rata-rata, yaitu API sama dengan H dibagi I besar dikali I kecil. Peningkatan dan penurunan produktivitas, yang mana peningkatan tenaga kerja dapat saja meningkatkan nilai rata-rata produksi. Namun di pihak lain, peningkatan tenaga kerja ini menurunkan nilai produktivitas rata-rata tenaga kerja. Hubungan antara MP dan AP memiliki keterkaitan sebagai tolak ukur peningkatan maupun penurunan dalam nilai produktivitas rata-rata dapat dinilai dari penambahan tenaga kerja. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kenaikan produktivitas rata-rata kapital tidak bisa dilepas begitu saja dari kenaikan jumlah tenaga kerja yang mengoperasikan kapital peralatan produksi tersebut. Selanjutnya, produksi dengan teknologi konstan. Yang mana yang pertama, kurva ISO input. Di sini ada gambarnya di mana Y menunjukkan barang Y dan X menunjukkan barang X. Input yang sama, produsen bisa menghasilkan berbagai kombinasi output sepanjang kurva tersebut, yaitu Y saja atau X saja atau sejumlah kombinasi antara X dan Y. Output dari gambar ini disimpulkan bahwa output yang lebih besar memerlukan input yang lebih besar, dan kurva ISO input yang lebih tinggi menyediakan input yang lebih tinggi. Selanjutnya, transformasi input. Selanjutnya, tingkat marginal transformasi input, di mana slope IT sama dengan DY dibagi DX sama dengan MRIT. Jika mengambil derivatif total di fungsi ISO input di atas, maka dirumuskan seperti yang ada di PPT, yaitu D sama dengan AI dibagi AX dikali DX ditambah AI dibagi AY dikali DY. Perubahan input di sepanjang kurva ISO input adalah sebesar 0 karena jumlah input yang tersedia adalah sama. Maka 0 sama dengan DI sama dengan AI dibagi AX dikali DX ditambah AI dibagi AY dikali DY, yang mana min AI dibagi AY dikali DY sama dengan AI dibagi AX dikali DX. Maka DY dibagi DX sama dengan min AI dibagi AX per AI dibagi AY sama dengan DY dibagi DX. Selanjutnya, implikasi konsep produksi Islam pada kegiatan produksi. Yang pertama, penurunan input marginal. Ketika output produksi meningkat, maka penggunaan input juga meningkat. Namun sejumlah tambahan input untuk memproduksi satu unit output ini, yaitu marginal input, semakin lama akan semakin menurun sebagai akibat dari adanya efek learning curve. Efisiensi dan tingkat efisiensi penggunaan input. Efisiensi ini merupakan tingkat penurunan dari marginal input, karena penurunan marginal input ini terjadi karena efek learning curve, tetapi tidak terjadi secara terus-menerus. Dengan mempertimbangkan batasan-batasan dari efek learning curve, maka bisa dikatakan bahwa efisiensi terjadi pada rentang produksi di mana tenaga kerja masih bisa meningkatkan kemampuan mereka, sehingga dirumuskan D kuadrat 2I dibagi DX kuadrat 2 sama dengan D dibagi DX dikali DI dibagi DX kurang dari 0. Kombinasi output maksimum. Tujuannya dari produsen yang memaksimumkan masalah bisa diekspresikan menjadi M sama dengan F dikali XY. Sementara keadaan input yang dihadapi oleh produsen diasumsikan konstan, sehingga fungsi kendalanya yaitu I sama dengan I kecil dikali XY. Dari kurva ini, untuk memperoleh nilai masalah yang maksimum, maka fungsi tujuan dan fungsi kendala dipadukan dalam fungsi Lagrangian, yaitu L sama dengan M dikali XY ditambah alfa
I besar dikurangi I kecil dikali XY itu persamaan 1. AL dibagi AX sama dengan M kali X dikurangi alfa I kali X sama dengan 0 persamaan 2. AL dibagi AY sama dengan M kali Y dikurangi alfa I dikali Y sama dengan 0 itu persamaan 3. AL dibagi A alfa sama dengan I besar dikurangi I kecil dikali XY sama dengan 0 itu merupakan persamaan 4. Persamaan 1 dan 2 bisa ditulis M dikali X dibagi I dikali X sama dengan alfa itu menjadi persamaan 5. M dikali Y dibagi I kali Y sama dengan alfa menjadi persamaan 6. Menyamakan persamaan 5 dan 6 tadi, maka menjadi M dikali X dibagi I dikali X sama dengan M dikali Y dibagi I dikali Y. Nilai-nilai M kali X dan M kali Y, maka nilai masalah marginal yang diperoleh dari memproduksi barang X dan barang Y berturut-turut. Adapun terma-terma I dikali X sama dengan DI dibagi DX dan I dikali Y sama dengan DI dibagi DY. Ini adalah persamaannya. Itu merupakan nilai-nilai input marginal dari barang X dan barang Y yang berturut-turut. Teori konsumsi. Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan atau utility dalam kegiatan konsumsinya. Utility secara bahasa berarti berguna, membantu atau menguntungkan. Penentuan dan pengukuran masalah bagi konsumen, yang mana besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan frekuensi kegiatan asumsi yang dilakukan. Semakin tinggi frekuensi kegiatan yang bermasalah, maka semakin besar pula berkah yang akan diterima oleh pelaku konsumsi. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa masalah yang diterima akan merupakan perkalian antara pahala dengan frekuensi kegiatan tersebut. Demikian pula dalam hal konsumsi, besarnya berkah yang diterima oleh konsumen tergantung pada frekuensi konsumsinya. Semakin banyak barang atau jasa halal atau thayyib yang dikonsumsi, maka akan semakin besar pula berkah yang akan diterima. Perilaku konsumsi seperti di atas tentunya tidak dapat diterima begitu saja dalam ekonomi Islam. Konsumsi yang islami selalu berpedoman dengan ajaran Islam. Selanjutnya juga diharamkan bagi seorang muslim untuk hidup yang berlebih-lebihan sementara tetangganya yang menderita kelaparan. Hal lain adalah tujuan konsumsi itu sendiri, yaitu yang mana seorang muslim akan lebih mempertimbangkan maslahat daripada utilitas atau kepuasan tadi. Pencapaian maslahat merupakan tujuan dari syariat Islam atau mahosis syariah yang tentu saja juga harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi. Maslahah dalam konsumsi. Kandungan maslahah terdiri dari manfaat dan berkah. Demikian pula dalam hal perilaku konsumsi. Seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis atau juga material. Di sisi lain, berkah yang akan diperolehnya ketika ia mengonsumsi barang atau jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Yang kedua, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan ini terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara sempurna, sedangkan keinginan itu terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun suatu barang tersebut yang dikonsumsinya. Maslahah dan kepuasan. Jika dihadiri maslahah,
dari suatu barang atau jasa yang terdiri dari manfaat atau berkah, maka di sini seolah nampak bahwa manfaat dan kepuasan adalah identik. Namun, maslahah tidak saja berisi manfaat dari barang yang dikonsumsinya saja, namun juga terdiri dari berkah yang terkandung dalam barangnya tersebut. Kesimpulannya bahwa kepuasan merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan maslahah merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Masalah dan nilai-nilai ekonomi Islam. Penerapan prinsip ekonomi yang tanpa diikuti oleh pelaksanaan nilai-nilai Islam hanya akan memberikan manfaat duniawinya saja. Sedangkan pelaksanaan sekaligus prinsip dan nilai akan melahirkan manfaat dan berkah atau maslahah dunia akhirat. Formulasi maslahah. Sebagaimana dipaparkan di depan bahwasanya dalam maslahah terkandung unsur manfaat dan berkah. Maka rumusnya M sama dengan F ditambah B, di mana M merupakan maslahah, F merupakan manfaat, dan B sama dengan berkah. Sementara dalam paparan di muka telah disebutkan bahwa berkah merupakan interaksi antar manfaat dan pahala, sehingga B sama dengan F dikali P, di mana P sama dengan pahala total. Adapun pahala total P adalah P sama dengan beta I dikali P, di mana beta I merupakan frekuensi kegiatan dan P adalah pahala per unit kegiatan. Dengan mensubstitusikan persamaan 4.3 ke persamaan 4.2, maka B sama dengan F dikali beta I kali P. Selanjutnya melakukan substitusi persamaan lagi, maka diperoleh M sama dengan F ditambah F dikali beta IP. Ekspresi di atas bisa dituliskan kembali, yaitu M sama dengan F dikali 1 ditambah beta IP. Dari formulasi di atas dapat ditunjukkan bahwa ketika pahala suatu kegiatan tidak ada, misalnya ketika mengonsumsi barang yang haram atau barang yang halal namun dalam jumlah berlebih-lebihan, maka masalah yang diperoleh konsumen adalah hanya sebatas manfaat yang dirasakan di dunia. Demikian pula sebaliknya, jika suatu kegiatan yang sudah tidak memberikan manfaat di dunia, maka nilai keberkahannya juga menjadi tidak ada, sehingga masalah dari kegiatan tersebut juga tidak ada. Pengukuran masalah konsumen. Islam memberikan imbalan terhadap belanja konsumsi ibadah dengan pahala yang sangat besar, misalnya senilai 700 unit, dan setiap kali dilakukan amal kebaikan akan mendapatkan imbalan pahala yang sama, yaitu 700 kali lipat. Konsumsi ibadah ini meliputi belanja untuk kepentingan ibadah, meliputi belanja untuk jihad, pembangunan sekolah, rumah sakit, usaha pendidikan ilmiah, dan amal kebaikan lain. Besaran angka tidak hanya menunjukkan suatu contoh bahwa imbalan pahala suatu amal kebaikan adalah sangat besar dibandingkan dengan imbalan siksa atas suatu perbuatan dosa. Maka besarnya berkah yang diterima berkaitan dengan besarnya pahala dan maslahah yang ditimbulkan. Hukum utilitas dan maslahah. Yang pertama, hukum penurunan utilitas marginal atau NU adalah tambahan kepuasan yang diperoleh oleh konsumen akibat adanya peningkatan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsinya. Yang kedua, hukum mengenai maslahah. Hukum mengenai penurunan utilitas marginal tidak selamanya berlaku pada maslahah. Masalah dunia akan meningkat dengan meningkatnya frekuensi kegiatan, namun pada level tertentu akan mengalami penurunan. Masalah akhirat atau berkah dengan peningkatannya frekuensi kegiatan, maka tidak akan ada penurunan berkah, karena pahala yang diberikan atas ibadah mahdhah tidak pernah menurun.
yang mana diklasifikasikan ada dua. Masalah marginal dari ibadah mahdoh itu jika pahala yang dijanjikan Allah adalah konstan, maka pelaku ibadah tidak akan mendapatkan manfaat duniawi, namun hanya berharap adanya pahala. Masalah marginal dalam konsumsi. Menurut Islam, melakukan suatu kegiatan konsumsi akan bisa menimbulkan dosa atau pahala tergantung dari niat, proses, dan produk yang dikonsumsinya. Di sini akan kita periksa mengenai masalah dari kegiatan konsumen yang bermuatan ibadah. Selanjutnya, keseimbangan konsumen. Keterkaitan antar barang. Itu yang pertama komplement, yaitu bentuk hubungan antara dua buah barang. Dalam konteks ini bisa dilihat ketika seorang konsumen mengonsumsi suatu barang, misalnya barang A, maka dia mempunyai kemungkinan untuk mengkonsumsi barang lain, yaitu barang B. Maka makna kata kemungkinan di sini menunjukkan derajat komplementaritas dari kedua barang A dan B tersebut. Adapun tingkat dari komentaris yaitu komplementaritas sempurna, itu merupakan tingkat komplementaritas sempurna terjadi jika mengonsumsi dari suatu barang mengharuskan tidak bisa tidak konsumen untuk mengonsumsi barang yang lain sebagai penyerta dari barang pertama yang dikonsumsinya. Selanjutnya, komplementaritas dekat, yaitu bisa digambarkan jika seseorang mengonsumsi atau memakai suatu barang, maka dia mempunyai kemungkinan besar untuk mengonsumsi barang yang lain. Selanjutnya, komplementaritas jauh, di mana disebabkan karena hubungan antara kedua barang adalah rendah. Selanjutnya, substitusi, macam-macamnya. Substitusi sempurna merupakan hubungan antara dua buah barang yang dikatakan substitusi sempurna jika penggunaan dua buah barang tersebut bisa ditukar satu sama lainnya tanpa mengurangi sedikit pun kepuasan konsumen dalam menggunakannya. Selanjutnya, substitusi dekat, yang mana dua buah barang bisa dikatakan substitusi dekat jika fungsi kedua barang tersebut mampu menggantikan satu sama lain. Substitusi jauh, dua buah barang dikategorikan sebagai substitusi jauh jika penggunaannya konsumen bisa mengganti satu barang dengan barang lainnya hanya dalam keadaan terpaksa saja. Domain konsumsi, dalam konteks pilihan konsumen, maka jenis hubungan yang akan dieksplorasi di sini adalah hubungan yang sifatnya substitusi, substituted. Meskipun hubungan yang komplementari juga akan tetap ditampilkan. Cukup sekian presentasi materi ekonomi mikro Islam pada pertemuan 6. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.